Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan Sahibondang. Saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Produk-produk perbankan syariah, tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, giro syariah, pembiayaan syariah. Penghimpun dana. Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro tabungan yang deposito. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadiyah dan mudharabah. Prinsip wadiyah yang ditetapkan adalah wadiyah yad-damah yang dengan wadiyah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiyah damah berbeda dengan wadiyah amanah. Dalam wadiyah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiyah yang yad damah, pihak yang dititip atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan. Keuntungan atau kerugian dari penghimpun dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Bank harus membuat akad pembukaan rekening, isinya mencakup izin penghimpunan dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposito bertindak sebagai sabil mal, pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana tersebut. Digunakan bank melanjutkan murabaha atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan di bank untuk melakukan mudharabah kedua. Rukun mudharabah terpenuhi semua. Ada mudharib, ada pemilik dana, dan ada usaha yang dibagi hasilkan. Ada nisbah dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyah.
Mudharabah mutlakah. Dalam mudharabah ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun nasabah, tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis ya yang apa adanya yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan pengguna akad. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan, secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpan dana. Untung tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Tabungan mudharabah dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperencanakan mengalami saldo negatif jangka waktu yang telah disepakati. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian penyaluran dana. Dalam penyaluran dana pada nasabah secara garis produk dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa, ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, empat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Kemudian pembiayaan murabahah. Murabahah lebih dikenal sebagai murabahah berasal dari kata ribhu atau keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. B. Pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang direndahkan secara tangguh, sementara pembiayaan dilakukan secara tunai. Pembiayaan istisa. Produk istisa menyerupai produk salam, tapi dalam istinsa pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Ketentuan pembiayaan istinsa adalah spesifikasi bank, pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah. Kemudian prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya.
bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang pada ijara, objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.